MVC. Apakah MVC itu? Ya, singkatannya memang sekedar M-nya model, V-nya view, C-nya controller, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini adalah pendekatan dalam pemrograman dengan mendekomposisi sistem menjadi 3 komponen utama. M-nya model adalah model data yang diproses oleh sistem. View adalah antarmuka atau tampilan untuk interaksi antara pengguna dengan sistem, sehingga pengguna dapat melakukan create, read, update, dan delete data, atau ini biasa disebut dengan CRUD dalam model. Kemudian yang terakhir, controller adalah pengendali aliran data dari view ke model dan sebaliknya. Selanjutnya kita bahas bagaimana interaksi antara user dengan sistem dalam konsep MVC. Kita bisa lihat dalam diagram yang saya sajikan ini, pengguna berinteraksi dengan sistem melalui komponen view. Nah, ini kelihatan ya. Input dapat berupa data untuk dimasukkan ke model melalui controller. Ini input ke sini melalui tampilan ya kan. Dapat dimasukkan data itu ke model melalui controller. Dapat juga berupa event. Event itu apa? Event itu misalnya mouse yang diklik. Ya kan? Di tampilan kan ada tombol misalnya diklik, itu event. Kemudian pengetikan di keyboard. Terus sistem memberi interval waktu tertentu misalnya. Dan sebagainya. Itu adalah event. Jadi tidak hanya data secara langsung yang disimpan ke sana, tapi juga berupa event. Sekali lagi ya, dapat juga berupa event untuk mengatur tampilan atau untuk mengupdate atau menghapus data lama dalam model. Jadi eventnya itu hanya dipakai untuk internal tampilan sendiri di sini. Tapi dapat juga dia nanti digunakan untuk mengupdate data yang ada di model. Dapat juga digunakan untuk menghapus data lama yang ada di sana. Maksudnya seperti itu. Kemudian outputnya yang ke arah pengguna. Output dapat berubah hasil pemrosesan data dari model melalui controller. Jadi sudah diproses, ini kan berubah. Nah, perubahan itu kan harus diberikan kembali ke pengguna melalui antarmuka ini. Tapi ini tidak bisa secara langsung, tapi diatur melalui controller. Dapat juga outputnya itu berupa perubahan view sebagai respon event dari pengguna. Ya, dia memberi event, kalau eventnya menyangkut data ya nanti datanya yang ada di model akan berubah. Tapi kalau event ini memang untuk mengatur tampilannya sendiri ya tidak akan mempengaruhi data. Tapi terus nanti akan berubah view-nya untuk dilihat oleh pengguna. Perubahan atau penambahan data pada model dikendalikan oleh controller sesuai input dari pengguna. Ya, ini otomatis ya. Oke, kita bicara tentang data. Tapi kalau sebatas MVC saja seperti tadi, belum kelihatan bagaimana data itu disimpan. Nah, ini sudah ada tambahannya dalam kondisi yang ideal. Ada tambahan basis data yang digunakan untuk menyimpan data-data yang diolah yang sudah ada di model ini. Ini melalui controller juga. Namun ini nanti akan terlalu lama. Waktu kita tidak akan mencukupi kalau kita sekaligus mempelajari basis data. Ini perlu satu kesempatan panjang tersendiri yang tidak cukup hanya dengan 1 atau 2 video saja, tetapi mungkin butuh sampai 10 video. Nah, oleh karena kondisi ideal ini tidak bisa kita capai, maka ini nanti akan disimulasikan dengan file XML. Ini sekedar untuk mengenalkan algoritma pemrosesan data yang tersimpan di dalam media simpan. Jadi supaya mudahnya itu kalau kita sudah bisa membuat program dengan pendekatan MVC, begitu exit dari program datanya tidak hilang. Nah, sayang kan kalau hilang. Nah, supaya tidak hilang kan perlu disimpan. Nah, nanti untuk sementara tidak disimpan di basis data, tetapi disimpan di file XML.
Jadi ini sebagai kondisi darurat untuk menyimpan data yang diolah dalam program kita. Nanti akan ada kesempatan tersendiri kita mempelajari lebih dalam lagi tentang basis data. Jadi ini adalah solusi belajar yang bersifat sementara. Dalam kenyataan, pengembangan seperti ini harus dihindari. Ya, kalau dalam kenyataan, dalam praktek bisnis yang sebenarnya, membuat program aplikasi yang datanya disimpan di file XML, walaupun itu di enkripsi, itu sangat riskan. Oke, sekarang supaya lebih menarik, bagaimana ide mendekomposisi sistem menjadi 3 komponen utama itu bisa kita terima. Kita akan lihat sejenak di dunia yang lain. Ini bukan dunia gaib ya, tapi dunia selain informatika, dunia selain dunia programmer, yaitu dunia otomotif. Otomotif ini sebenarnya dunia yang membahas tentang permesinan kendaraan. Tapi dalam kenyataannya, kalau kita baca majalah-majalah otomotif, pasti tidak melulu membahas tentang mesin. Terkadang yang dibahas adalah tongkrongannya, ini ya, tampilannya, bodinya dari kendaraan itu seperti apa. Tidak melulu yang ada di sini mesinnya saja. Nah, itulah dunia otomotif. Walaupun itu dunianya orang mesin, tapi ternyata dia butuh keahlian yang lain. Ini coba kita lihat. Kendaraan itu bisa dibagi menjadi 3 komponen utama. Ingat, ini sebenarnya jasa dari computational thinking. Adanya konsep berpikir secara komputasional ternyata bermanfaat di banyak bidang. Tidak hanya di dunia programming, tapi di dunia otomotif juga seperti itu. Jadi bodi, mesin, dan handle itu harus dipisah. Masing-masing bagian ini bisa dibongkar pasang, asalkan kompatibel. Dipasangkan ke jenis yang lain. Selain itu, setiap komponen juga dapat dikembangkan tanpa ketergantungan dengan komponen yang lainnya. Jadi kita punya kerangka kendaraan atau motor balap seperti ini bisa dipasang mesin ini misalnya. Nah, mesin ini bisa dikembangkan, cc-nya misalnya mau ditambah, tanpa mempengaruhi chassisnya. Demikian juga, misalnya kalau tampilannya mau diperbarui, kurang aerodinamis misalnya, ini tidak akan mempengaruhi mesinnya. Mesin bisa dikembangkan sendiri, chassisnya juga bisa dikembangkan sendiri. Pengguna atau usernya ini naiknya bukan naik di mesin, tapi naiknya di bodi, di chassis ini. Dan bagian handle, ini misalnya ada bagian gas, bagian rem, bagian persneleng, dan ada output untuk mengetahui berapa kecepatannya. Ini bagian handle. Sehingga pengguna bisa dengan nyaman mengarahkan kendaraan ini dengan kecepatan berapa dan mau kemana. Jadi ada alasan kenapa MVC ini penting. Yang pertama adalah pemilihan program aplikasi menjadi lebih mudah. Pengembangan aspek tertentu dari program cukup dengan mengembangkan komponen terkait saja, ya, seperti mesin tadi. Mesinnya kurang power, tambahi cc-nya. Bodinya tidak usah diubah. Update pada komponen tertentu tidak mengharuskan untuk mengubah program secara keseluruhan. Ya, akan bermasalah kalau misalnya dalam kendaraan antara mesin dengan bodinya tidak dipisah. Karburator diletakkan di dekat bensin misalnya di chassis, kelihatan dari luar, dari sisi tampilan tidak bagus. Dari sisi pengembangan nanti juga bermasalah. Atau businya tidak disembunyikan, tapi dia ada di dekat kemudi misalnya. Nanti malah pengemudinya bisa kena strom. Jadi dalam dunia pemrograman pun juga seperti itu. Tampilan desktop dapat diupdate agar semakin user friendly tanpa terpengaruh dengan tingkat kerumitan model. Sebuah aplikasi yang memproses model data yang sama dapat dikembangkan dengan mode tampilan yang berbeda, baik itu konsol, desktop maupun web-based. Dalam hal ini, ketika aplikasi mempunyai komponen model yang sama, komponen view hanya menyangkut bagaimana bentuk interaksi pengguna dengan program sesuai dengan mode tampilan yang digunakan. Itu keuntungan
yang pertama. Jadi masing-masing komponen bisa dikembangkan secara independen satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, terdapat framework yang memungkinkan adanya keterlibatan profesi non-programmer yang dibutuhkan dalam pengembangan program. Misalnya desainer antarmuka agar tampilan lebih user-friendly. Apa itu framework? Nah, framework ini dalam dunia pemrograman adalah software tertentu yang menyediakan fitur untuk memudahkan programmer mengembangkan program dengan prinsip tertentu. Kalau kita sekarang mau mengembangkan dengan prinsip atau pendekatan MVC, nanti kita juga akan menggunakan framework ini. Apa itu? Ya, softwarenya adalah NetBeans. Dia akan menyediakan framework MVC yang disebut dengan Java FXML. Kita lihat lagi di dunia otomotif. Kalau pabrik kendaraan selain melibatkan ahli mesin, juga menggunakan jasa desainer, ahli pengecatan, aksesoris, dan sebagainya agar tampilan artistik. Demikian juga dengan software developer, seharusnya juga tidak hanya melibatkan programmer. Programmer lebih bersifat teknis, bagaimana memprogramnya, main otak. Nah, analogi dengan dunia kendaraan tadi, seharusnya program itu tidak hanya dikembangkan oleh programmer, tetapi juga dapat melibatkan desainer tampilan. Nah, biasanya programmer itu belum tentu bisa membuat tampilan yang artistik, tampilan yang nyeni, tampilan yang menarik sehingga penggunanya nyaman menggunakan. Bagaimanapun kehebatan programmer belum tentu dapat mendesain tampilan yang disukai pengguna. Itu adalah dua alasan pentingnya MVC. Nah, untuk memberi gambaran tentang bagaimana MVC itu, kita lagi-lagi akan melihatnya di dunia yang lain, masih di dunia otomotif. Nah, ini bisa dilihat ini. Ini ada kendaraan roda 3, becak ya. Ini becak eksklusif tapi. Kenapa? Karena menggunakan mesin Tiger. Ini mesinnya Tiger. Jadi ini bukan becak yang dikayuh dengan kaki, tapi sudah bermotor dan motornya adalah mesin Tiger. Nah, pasti kita tahu ini dari pabriknya peruntukannya sebenarnya bukan untuk becak. Hanya karena orang Indonesia kreatif, maka becak ini disulap gitu dengan mesin Tiger. Kemudian yang di sebelahnya, ini ada Honda 70. Nah, ini disebut merek ya. Ya karena memang ini mau disebut apa lagi kalau bukan Honda 70 ya. Tetapi dia bermesin Tiger juga nih. Jadi sama dengan becak itu. Anda bisa bayangkan ya, kalau ini diadu dengan Tigernya sendiri kira-kira menangan siapa. Jadi ini Honda 70 serasa Tiger. Ini saya ambilkan dari YouTube, ini bisa diklik kalau mau melihat videonya yang lebih menarik. Jadi antara mesin sama bodinya itu bisa dioplos, dibuat gaduh-gaduh begitu. Tentu saja perlu penyesuaian untuk handlingnya gitu. Jadi ini kan ada 3 komponen, ada mesinnya, kemudian ada bodinya, dan ada bagian handlernya. Ada lagi contoh yang lain. Ini juga masih Honda 70, tetapi menggunakan mesin RE King. Masih di dunia otomotif, tapi sekarang dunia mobil. Bisa dilihat di gambar ini. Ini juga saya ambilkan dari video kalau tertarik. Atau Anda memiliki bodi kendaraan ini adalah kendaraan keluaran tahun 1955 ya, disebut dengan Fiat 550. Tapi sekarang karena mesinnya mungkin sudah susah didapat kalau rusak gitu ya, malah akhirnya diganti dengan mesin Ferrari F136FB. Nah, silakan dilihat ini di YouTube-nya juga. Ferrari ini sudah menggunakan transmisi F1. Ya, jadi kalau kita mengendara Fiat 550 ini nanti serasa ada di sirkuit Formula One. Itu adalah analoginya. Jadi mesin, chassis, dan handlernya di dunia otomotif ini bisa dikembangkan secara independen. Ketika mengembangkan mesin, tidak usah memperhatikan
tampilannya seperti apa, tongkrongannya seperti apa, chassisnya seperti apa. Nanti itu hanya masalah kaki-kaki istilahnya ya di dunia perbengkelan. Tentu saja nanti perlu ada penyesuaian untuk handlingnya. Demikian juga dalam dunia pemrograman. Modelnya bisa dikembangkan sendiri, view-nya sendiri, dan controllernya nanti menyesuaikan antara pengembangan model dan tampilannya.